Wa in asabahu khairun hanak tahu. Di antara adabnya orang bertetangga, hak bertetangga, kalau ada tetangga kita yang dia dapat kebaikan, maka kita mesti ikut girang juga. Tetangga dapat rezeki, kita mesti girang. Kita kasih dia motivasi. Oh masya Allah ya, alhamdulillah dapat rezeki begini ya Allah, saya ikut senang, alhamdulillah. Girang. Tuh adab bertetangga begitu. Ada tetangga kita dapat nikmat, ada tetangga kita dapat rezeki, ada tetangga kita dapat kebaikan, kita ikut gembira dan girang. Itu adab bertetangga. Wa in asobathu musibatun azaitahu. Dan di saat tetangga kita dapat musibah, dapat bencana, dapat ujian, dapat masalah, maka kita berikan semangat kepada mereka. Azaitahu, ya takziah kita kepadanya, ikut berbelasungkawa. Begitu kita sabar-sabarin dia. Jangan tetangga dapat musibah, syukurin lu. Naudzubillah min dzalik. Giliran tetangga lagi seneng, lagi girang, dia sedih. Ini namanya penyakit hasut. Penyakit hasut ini bahaya. Yang bikin manusia pertama bunuh-bunuhan dari keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam gara-gara hasut. Penyakit hasut tuh di hati manusia itu bisa menggerogoti iman, melenyapkan amal kebaikan, merusak hubungan gara-gara punya sifat hasut. Apa sih hasut? Tamana zawalun ni'ma 'alal ghair, melihat kenikmatan yang ada pada orang lain dan menginginkan kenikmatan tersebut. Yang boleh seneng dia doang, orang lain gak boleh seneng. Kalau ngelihat orang lain seneng dia susah, ngelihat orang lain susah dia seneng. Itu namanya penyakit hasut. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad, al hasud la yahsud. Orang yang hasut tidak akan pernah bisa sukses. Kenapa? Karena orang lain dia berjuang, berusaha sampai ke tujuan, orang hasut cuma ngeliatin nikmat orang. Dia nggak sampai, nggak bakal sukses karena dia di tempat, cuma ngeliatin nikmat orang doang. Kerjanya ngitungin penghasilan orang, ngitungin gaji orang, ngitungin kendaraan orang, ngitungin harta orang. Tapi hatinya dia semakin digerogoti dengan penyakit hasut. Nggak bakal bisa sukses kata Nabi. Hati-hati, jangan sampai punya penyakit hasut. Jadi adabnya hak bertetangga itu, kalau ada tetangga yang girang kita ikut girang, tetangga sedih kita berbelasungkawa, sabar-sabarin dia, kasih semangat, motivasi kepada dia, jangan sampai dia patah semangat. Itu adab dan akhlaknya bertetangga. Wala tarfa binaka fauqa binaih fatasudda alaihi. Dan adab bertetangga, kata Nabi Muhammad, jangan kamu tinggikan bangunan rumahmu melebihi daripada rumah tetangga. Karena dengan sebab kamu tinggiin bangunan kamu akan menyebabkan tetangga gak kebagian angin, udaranya gak ada, ketutup sama rumah yang tinggi. Nabi udah bilang 14 abad yang lalu di dalam kitab Arba'in Nawawi, di antara ciri-ciri tanda kiamat itu apa? Manusia berlomba-lomba meninggikan gedung rumahnya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan sekarang banyak orang yang rumahnya lebih tinggi daripada masjid. Masjid kealingan sama rumahnya. Tetangga bangun 2 lantai, saya harus 3 lantai. Tetangga naikin lagi 3 lantai, saya 4 lantai. Hati-hati tuh. Adab bertetangga, akhlak bertetangga, tidak boleh meninggikan gedung bangunan rumah kita lebih tinggi daripada rumah tetangga yang di kanan kiri kita, depan belakang kita. Kenapa? Karena menghalangi mereka untuk mendapatkan udara atau angin. Iya, sekarang kan rumah makin panas hawanya. Kenapa? Tinggi-tinggi kehalangan semua, nggak ada anginnya. Coba main ke daerah perkampungan yang masih kosong, jarak rumahnya sekian kilo, sekian puluh kilo baru rumah satu. Udaranya enak gak? Sejuk gak? Sejuk. Makanya adab bertetangga itu dijaga. Nih jangan kata ninggiin rumah. Orang zaman sekarang ngebangun rumah pakai tanah jalanan umum. Rumahnya dimajuin bangunnya tuh, gerasinya ngalang-ngalangin jalan. Bahkan kadang ada yang
Di depan gerasi pintunya dicor-cor pakai pot gede. Ada yang ditaruhin batu kali. Akhirnya mobil lewat, pada baret mobil orang, pada rusak mobil orang. Gara-gara apa? Gara-gara nguasain padahal itu punya umum. Tuh jelek tuh manusia begitu hatinya. Ya. Naudzubillah. Harusnya kalau dia mau bangun rumah, mundurin bangunannya biar depannya agak lega jalanan. Ini kagak, justru malah dihabisin sampai ke ujung jalan tuh, batas jalan. Kadang dilebihin. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati tuh. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang mengambil tanah yang bukan miliknya walaupun hanya sejengkal saja, maka itu semua nanti akan dikalungkan di lehernya pada saat dia bangkit dari kubur ketika menuju ke mahsyar. Maka ada yang berjalan dengan wajahnya habis dia punya daging dan kulit, tinggal tulang saja. Naudzubillah. Naudzubillah. Hati-hati. Jangan suka ngambil yang bukan haknya, jangan.